Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Oke, selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran Ananda sekalian terlebih dahulu. Apakah Ananda Ibu sekalian hari ini ada yang tidak hadir? Oke, baik sekali ya, hadir semuanya. Oke, selanjutnya Ibu ingin menanyakan nih, bagaimana perasaan Ananda Ibu sekalian pada hari ini? Apakah Ananda Ibu ada yang sedih? Ada yang marah? Oke, berarti senang semua ya. Berarti semua Ananda Ibu sudah siap untuk melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin menginformasikan bahwa siapa yang nantinya nilai post-testnya yang paling tinggi dan dia aktif selama pembelajaran ini berlangsung, maka nantinya di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan sebuah hadiah. Jadi Ibu harap kepada Ananda Ibu sekalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan serius ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pretest. Dimohon kepada semua Ananda Ibu untuk mengeluarkan Android-nya. Ibu sudah mengirimkan link quiznya di WA group ya. Silakan di-scan barcode-nya yang ada di depan atau masukkan kode angkanya. Oke Ananda Ibu sekalian, jadi selanjutnya kita akan mereview soal-soal yang telah Ananda kerjakan tadi. Nah, Ibu melihat bahwa Ananda Ibu sekalian itu banyak yang salah pada nomor 7, yaitu model yang menjelaskan kesesuaian antara bentuk enzim dengan substratnya. Jadi jawaban yang betul itu adalah model lock and key. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya nih, siapa yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa? Ya, betul sekali. Kita telah membahas mengenai pengertian enzim dan karakteristik dari enzim. Nah, siapa yang masih ingat apa itu enzim? Ya, silahkan Hikmah. Ya, betul sekali ya. Nah, selanjutnya siapa yang masih ingat apa saja karakteristik dari enzim? Ya, silahkan Rifa. Oke, bagus sekali ya yang disampaikan oleh Rifa, bahwa karakteristik dari enzim itu dia bersifat spesifik, dia memiliki sisi aktif, serta dipengaruhi oleh suhu dan pH. Tepuk tangan untuk Hikmah dan Rifa. Nah, jadi gambar di depan ini merupakan gambar dari salah satu karakteristik dari enzim, yaitu enzim bersifat spesifik. Kenapa dia bersifat spesifik? Karena sisi aktif enzim ini dan substratnya itu memiliki kecocokan. Jika bentuk substratnya tidak sama dengan bentuk sisi aktif enzimnya ini, maka tidak akan terjadi kompleks enzim substrat. Nah, kompleks enzim substrat ini merupakan gabungan sementara antara enzim dan substrat yang nantinya akan bereaksi, kemudian akan menghasilkan sebuah produk. Kemudian nanti enzim ini akan melepaskan produk tersebut dan nantinya bisa digunakan kembali. Nah, selanjutnya coba Ananda perhatikan gambar di depan. Di depan ada sebuah gambar nasi putih. Nah, coba Ananda bayangkan ketika Ananda memakan nasi putih. Nasi putih ini ketika awalnya kita makan, dia berasa tawar kan? Kemudian setelah beberapa kali dikunyah, maka akan terasa lebih manis. Nah, Ibu ingin bertanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Hikmah. Oke, bagus sekali ya yang disampaikan oleh Hikmah. Tepuk tangan untuk Hikmah. Nah, jadi kenapa dia bisa berubah menjadi manis? Karena di dalam mulut kita ini terdapat enzim. Nah, enzim apa yang terdapat di mulut kita? Ya, betul sekali, enzim amilase. Nah, fungsi dari enzim amilase ini yaitu mengubah karbohidrat menjadi fatty yang nantinya akan menjadi glukosa. Nah, setelah makanan dipecah di dalam mulut, nantinya dia akan berjalan melalui kerongkongan, lalu masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung kita ini juga terjadi proses-proses yang nantinya juga akan dibantu oleh enzim. Jadi, Ananda Ibu sekalian, bahwa di dalam tubuh kita ini banyak sekali terjadinya proses-proses metabolisme, yaitu salah satunya dalam sistem pencernaan kita. Di dalam sistem pencernaan kita ini sangat banyak proses-proses yang terjadi yang dibantu oleh enzim yang nantinya enzim tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana cara kerja enzim. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana cara kerja enzim pepsin yang ada di lambung. Oke, selanjutnya Ananda Ibu perhatikan gambar yang ada di depan. Di depan ada dua gambar teori cara kerja enzim. Yang pertama ada gambar teori cara kerja enzim lock and key.
Dan yang kedua ada teori cara kerja enzim endosfit. Nah, yang pertama yaitu ada teori lock and key. Teori lock and key ini berbunyi enzim memiliki sisi aktif yang spesifik dalam mengikat substratnya. Nah, jadi maksudnya yaitu enzim ini memiliki sisi aktif. Nah, perhatikan ya sisi aktifnya ini. Kemudian dia memiliki substrat. Nah, jadi bentuk sisi aktif dan substratnya ini memiliki kecocokan. Nah, Ananda Ibu bisa melihat kan bagaimana bentuk dari sisi aktifnya dan bagaimana bentuk dari substratnya. Nah, jadi sisi aktif dan substratnya ini harus memiliki kesesuaian sehingga dia akan membentuk kompleks enzim substrat. Nah, yang kedua ada teori endosfit. Teori endosfit ini berbunyi yaitu enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel dalam mengikat substratnya. Nah, jadi maksudnya yaitu bentuk sisi aktifnya itu berbeda dengan bentuk substratnya. Nah, bentuk sisi aktifnya itu seperti ini. Kemudian bentuk substratnya seperti ini. Nah, Anda lihat kan bahwa bentuk dari sisi aktif dan bentuk dari substratnya ini berbeda. Akan tetapi bentuk dari sisi aktifnya ini nantinya akan mengikuti bentuk dari substratnya, sehingga akan terbentuklah kompleks enzim substrat. Jadi teori endosfit ini sisi aktifnya itu fleksibel yang nantinya akan mengikuti bentuk dari substratnya. Oke, semua Ananda Ibu paham ya? Nah, Ibu ingin bertanya nih, siapa yang bisa menjelaskan kembali apa itu teori lock and key dan apa itu teori endosfit? Ya, silakan Zahya. Oke, betul sekali yang disampaikan oleh Zahya. Tepuk tangan untuk Zahya. Nah, jadi perbedaan dari kedua teori ini merupakan yang pertama teori lock and key itu dia bersifat spesifik, yang substrat dan sisi aktifnya itu harus memiliki kecocokan. Seperti gembok dan kunci, dia kuncinya itu harus sesuai dengan gemboknya. Nah, jika tidak sesuai maka tidak akan terjadi kompleks enzim substrat. Nah, sedangkan teori endosfit ini sisi aktifnya itu fleksibel, dia bisa mengikuti bentuk dari substratnya ini. Oke, semua Ananda Ibu paham ya? Oke, selanjutnya semua Ananda Ibu silakan disimak video yang akan Ibu tampilkan ini. Diperhatikan ya baik-baik. Food is shuttled from the mouth to the stomach via the esophagus, a ride that will take about 5 to 8 seconds. The peristalsis is the involuntary muscular force that propels food through the digestive tract. It almost looks like an ocean wave pushing food from one organ to the next. When food reaches the end of your esophagus, a ring-like muscle called the lower esophageal sphincter relaxes and lets the food pass into your stomach. Weakness of the sphincter causes a backflux of stomach acid and heartburn. The stomach is where the real action begins. Digestive juices and enzymes break down the food that you swallowed. This helps make nutrients available for absorption later in the small intestine. The digestive juices are powerful hydrochloric acids that kill pathogens in food and gives the stomach the low pH digestive enzymes need. This acid could literally dissolve most of the other organs in your body. Luckily, your stomach contains a thick mucus lining. However, when there's too much acid in the stomach, it can eat away the inner surface of the stomach, causing an ulcer. The process of digestion takes longer for some types of food than others. Simple carbohydrates, such as an energy drink, break down the fastest. Setelah Ananda Ibu semua menonton video yang Ibu tayangkan tadi, apakah dari Ananda Ibu semua ada yang ingin ditanyakan mengenai video tadi? Ya, silakan Pria. Oke, bagus sekali ya pertanyaan Pria. Jadi pertanyaan Pria ini yaitu apa enzim yang ada di lambung dan apa fungsinya? Siapa yang bisa menjawab apa fungsi dari enzim pepsin ini? Ya, silakan Zahya. Oke, bagus sekali yang disampaikan oleh Zahya. Jadi fungsi enzim pepsin ini merupakan dia bisa memecah protein menjadi molekul-molekul kecil yaitu dalam bentuk asam amino. Nah, enzim pepsin ini terdapat di dalam lambung kita yang membantu proses pencernaan pada tubuh kita. Oke, Ananda Ibu semuanya, selanjutnya kita akan melakukan praktikum. Ibu sudah memberitahukan kan minggu lalu alat dan bahan apa saja yang harus dibawa hari ini. Apakah Ananda semua sudah membawa alat dan bahannya? Oke, bagus sekali. Minggu lalu Ibu juga sudah membagi kalian semua menjadi 2 kelompok kan. Silakan duduk ke kelompoknya masing-masing.
Ibu ingin Pria untuk membacakan SOP laboratorium kita pada hari ini. Selanjutnya, silahkan Rifa bacakan alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan pada praktikum ini. Selanjutnya kepada Nisa, silahkan dibacakan langkah kerja kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Anissa. Nah, semua anak dan ibu sudah paham kan bagaimana prosedur kerja pada praktikum kita pada kali ini? Oke, semuanya sebelum memulai praktikum, silakan dipakai jas labnya terlebih dahulu. Nah, jadi praktikum kita pada pagi hari ini yaitu uji enzim bromelin pada daging ayam. Nah, praktikum ini merupakan analogi dari cara kerja enzim pepsin yang ada di lambung. Nah, kenapa kita memakai enzim bromelin? Karena enzim bromelin dan enzim pepsin ini memiliki fungsi yang sama, yaitu memecah protein menjadi molekul-molekul kecil, yaitu dalam bentuk asam amino. Nah, nantinya enzim bromelin ini pengganti enzim pepsin dan daging ayam ini sebagai protein yang nantinya akan dipecah. Oke, paham ya Ananda Ibu semuanya? Ya, silakan dimulai praktikumnya. Ibu semuanya, apakah semua sudah selesai? Nah, selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Kepada kelompok 1 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai peran enzim bromelin terhadap daging, di mana di sini adalah daging ayam, satunya tanpa adanya nanas. Nah, di dalam nanas itu tergantung enzim bromelin, satu lagi pakai nanas yang mengandung enzim bromelin. Nah, terlihat di sini daging yang tidak memiliki zat nanas padat dan berwarnanya masih merah segar. Setelah direndam, dia menjadi pucat dan sedikit lunak dan masih padat dan keras. Berbeda halnya dengan daging ayam yang direndam oleh jus nanas, di mana terlihat dia sudah warna pucat. Kemudian ketika ditekan nantinya, dia akan mengalami penerunakan atau dagingnya itu sudah tidak sepadat awal seperti yang pada air biasa. Kemudian dia juga sudah lebih lunak. Berdasarkan hasil pengamatan ini, pertanyaannya yaitu apakah terdapat perubahan tingkatan keempukan daging antara perendaman jus nanas dan air biasa? Ini pada praktikum ini kami melihat terjadi perubahan keempukan daging, di mana pada nanas daging ayamnya lebih empuk ketika kita tekan dan dagingnya berwarna pucat. Sedangkan pada air biasa dagingnya seperti biasa, yaitu masih keras dan padat. Nah, alasannya kenapa daging pada nanas ini lebih lunak daripada air biasa, karena pada nanas ini mengandung namanya enzim bromelin yang tadi dijelaskan berfungsi seperti enzim pepsin pada lambung, yang mana dia untuk memecah molekul-molekul sehingga bisa dicerna oleh lambung. Makanya enzim bromelin ini pada daging ini berfungsi untuk melunakkan daging ini agar dia bisa dicerna. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan percobaan tersebut, jelaskan peran enzim bromelin pada jus nanas terhadap pelunakannya. Nah, fungsinya yaitu untuk memutuskan ikatan peptida pada protein, yang mana peptida ini merupakan bentuk sederhana dari protein.
Nah, enzim ini juga berfungsi untuk mendegradasi protein menjadi beberapa potongan peptida, dan enzim bromelin ini terdapat pada daun, batang, serta buah nanas. Jadi enzim bromelin tidak hanya terdapat pada buahnya saja, tapi terdapat pada batang dan daunnya saja juga. Nah, yang ketiga yaitu apa fungsi enzim bromelin yang terdapat pada jus nanas? Fungsi enzim bromelin pada jus nanas adalah sebagai biokatalisator yang mempercepat reaksi pemecahan protein menjadi asam amino. Selanjutnya, jelaskan kaitan antara praktikum uji enzim bromelin pada daging dengan cara kerja enzim pepsin pada lambung. Enzim bromelin mampu memecah protein yang menjadi peptida yang lebih kecil. Begitu juga enzim pepsin. Enzim protease yang berfungsi memecah protein makanan menjadi peptida yang lebih kecil untuk memudahkan pencernaan lebih lanjut di usus. Nah, selanjutnya di dalam lambung itu terdapat enzim pepsin yang berfungsi memecah protein. Nah, apa yang akan terjadi jika enzim pepsin ini terganggu? Nah, berdasarkan pengamatan ini kami mengetahui bahwa jika enzim pepsin ini terganggu, maka proteinnya tidak akan tercerna dengan baik. Nah, kemudian kedua akan terjadinya gangguan ketika penyerapan nutrisi. Karena protein ini tidak dibaca dengan baik, tubuh akan kesulitan menyerap protein yang masuk ke dalam tubuh. Nah, yang ketiga adalah gangguan sistem pencernaan. Protein yang tidak tercerna dengan baik ini akan menyebabkan gangguan pencernaan. Nah, yang nomor 6 yaitu apa peran enzim pepsin dalam lambung? Yang pertama untuk menguraikan protein, yang kedua untuk mendukung proses pencernaan, dan yang ketiga bekerja di lingkungan asam. Nah, enzim pepsin inilah yang bisa bekerja di lingkungan asam karena lambung itu bersifat HCl atau asam. Untuk kelompok 2 ada yang ingin ditambahkan? Ya, silahkan. Lebih kurang sama Bu, tapi kami ada tambahan pada jawabannya Bu. Kalau punya kami ya, karena enzim jus nanas ini kan mengandung bromelin Bu, dia itu menguraikan asam amino dan menguraikan protein dengan memecahnya menjadi asam amino. Jadi serat-serat daging yang proteinnya itu padat diuraikan menjadi asam amino, karena itulah dia menjadi lebih lunak. Selanjutnya untuk kelompok 2, Ibu minta untuk menyampaikan kesimpulan praktikum kita pada pagi hari ini. Kelompok 2 dipersilahkan. Baik, adapun kesimpulan pada praktikum kali ini, yang pertama, daging yang direndam dalam jus nanas itu menjadi lebih lunak. Hal ini dikarenakan jus nanas mengandung bromelin yang berfungsi memecah protein. Kemudian, daging yang direndam dalam air biasa tidak mengalami perubahan tekstur yang signifikan karena air biasanya tidak mengandung enzim proteolitik seperti bromelin. Oke anak-anak ibu semuanya, tadi kita sudah melakukan praktikum dan sudah mempresentasikan hasilnya. Nah sekarang siapa yang bisa mengaitkan antara cara kerja enzim bromelin dan cara kerja enzim pepsin yang ada di lambung kita? Saya Bu, Oke, silakan Zahra. hubungannya yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya makanan itu dicerna dari mulut, esop kerongkongan, esofagus. Nah, makanan yang dimakan itu berupa kim. Kim ini diibaratkan sebagai sepotong daging. Nah, sepotong daging itu kan merupakan dia memiliki tekstur yang padat dan juga dengan tekstur daging yang keras. Nah, dengan adanya enzim pepsin di lambung, dengan lambung itu dia harus menggunakan gerak peristaltik yaitu seperti meremas. Enzim pepsin ini berfungsi untuk mempercepat atau sebagai biokatalisator pada saat proses biologisnya, yang dimana enzim pepsin ini memecah protein-protein yang ada di daging atau makanan tersebut sehingga menjadi molekul-molekul sederhana yang mudah diserap oleh lambung. Nah, hubungannya dengan enzim bromelin yaitu cara kerja dan juga fungsi pada enzim tersebut sama, dikarenakan enzim bromelin juga berfungsi sebagai memecah protein yang ada pada makanan sehingga dapat dilihat tadi bahwasanya terjadinya perubahan tekstur pada daging ayam yang dari awalnya padat sehingga berubah menjadi lunak. Hal tersebut merupakan salah satu perbedaan yang dimana terjadinya kalau di lambung manusia itu ada enzim pepsin sedangkan di nanas itu ada enzim bromelin. Nah, jadi enzim bromelin dan enzim pepsin ini dia memiliki fungsi yang sama, yaitu memecah protein menjadi molekul-molekul kecil seperti asam amino. Tetapi di sini ada perbedaan, yaitu enzim pepsin ini terdapat di lambung kita, sedangkan enzim bromelin ini dia terdapat di tumbuhan, yaitu di dalam buah nanas. Oke, anak-anak ibu semuanya, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kita sudah mengetahui bagaimana cara kerja enzim, yaitu ada dua teori. Yang pertama, model lock and key, yaitu yang bersifat spesifik. Yang kedua ada model industri, yaitu yang bersifat fleksibel. Dan yang kedua, kita sudah mengetahui yang kedua yaitu kita sudah mengetahui di dalam lambung kita ini terdapat enzim, yaitu enzim pepsin yang berfungsi untuk memecah protein menjadi molekul-molekul kecil, yaitu dalam bentuk asam amino. Juga kita mengetahui bahwa
ada enzim lain yang fungsinya sama dengan enzim pepsin ini, yaitu enzim bromelin yang terdapat pada tumbuhan, yaitu pada nanas. Oke, Ananda Ibu sekalian, selanjutnya kita akan melakukan post test. Silakan kepada Ananda Ibu dibuka terlebih dahulu just lab-nya. Oke, selanjutnya keluarkan Android Ananda Ibu. Oke, silakan di-scan kode barcode yang ada di depan. Ibu sudah mengirimkan link quiznya di grup WA. Oke, sudah siap semuanya? Baik, kita akan melihat siapa yang nilainya paling tinggi pada post test kita pada pagi hari ini. Oke, jadi nilai post testnya yang tertinggi yaitu Risa. Tepuk tangan untuk Risa. Oke, Ibu melihat Ananda Ibu semuanya sudah paham ya dari soal-soal yang telah Ibu berikan tadi. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita tadi bahwa siapa yang aktif saat pembelajaran di kelas dan siapa yang nilai post testnya tertinggi, Ibu akan memberikan hadiah. Nah, jadi yang mendapat hadiah pada pagi hari ini yaitu Risa, Priya, Orin, dan Zahya. Silakan maju ke depan. Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya. Nah, setelah Ananda Ibu sekalian mempelajari materi kita pada pagi hari ini, hal baru apa yang kira-kira Ananda semua dapatkan? Ya, silakan Rifa. Jadi Rifa jadi tahu bahwasannya selain enzim pepsin ternyata ada enzim yang dapat memecah protein, yaitu enzim bromelin yang terdapat dalam buah nanas. Makanya itu selama ini kita tahu bahwa beberapa orang itu memasak daging dengan merendamnya dulu di larutan nanas. Oke, bagus sekali ya Rifa. Ada yang ingin menambahkan? Saya Bu. Silakan Zahya. Jadi Bu, hal baru yang didapatkan selain dari proses terjadinya pelumpukan pada daging tersebut, kita juga memahami bagaimana cara mekanisme kerja enzim pepsin yang ada di lambung Bu. Nah, umumnya kan tentu kita cuma tahu makanan tuh ditelan aja, jadinya ke lambung. Tapi karena pembelajaran ini kita jadi tahu bagaimana proses pencernaan makanan yang terjadi di lambung Bu. Oke, bagus sekali ya yang disampaikan oleh Rifa dan Zahya. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Oke, Ananda Ibu semuanya, untuk minggu depan silakan mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Dan besok kita akan melakukan praktikum uji enzim katalase menggunakan hati ayam. Untuk alat dan bahan yang akan dibawa nanti Ibu share di grup kelas. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.